Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Putri, NIM 1910421017, kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, definisi aset tetap. Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode atau 1 tahun. Maka dari definisi di atas dapat diketahui bahwa suatu aset dapat dikatakan sebagai aset tetap jika memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, berwujud fisik dan permanen, yang kedua, digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, yang ketiga, tidak diperjualbelikan, yang keempat, nilainya cukup material, dan memiliki nilai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Prosedur pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tetap. Yang kedua, minta kepada klien top schedule serta supporting schedule aset tetap yang berisikan saldo awal, penambahan serta pengurangannya, dan saldo akhir, baik untuk harga perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Yang ketiga, periksa footing dan cross footingnya, dan cocokkan totalnya dengan buku besar, saldo awal dengan kertas kerja tahun lalu. Yang keempat, vouch penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut dicek kembali. Selain itu, periksa juga penerimaan hasil penjualan aset tetap. Yang kelima, periksa fisik dari aset tetap tersebut dan periksa kondisi serta nomor kode dari aset tetap. Yang keenam, periksa bukti kepemilikan aset tetap tersebut, baik tanah, gedung, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Yang ketujuh, buat analisis tentang perkiraan, perbaikan, dan pemeliharaan terkait aset tersebut untuk mengetahui apakah ada pengeluaran yang harusnya masuk ke dalam kelompok capital expenditure tetapi dicatat sebagai revenue expenditure. Yang kedelapan, periksa apakah aset tersebut telah diasuransikan. Yang kesembilan, tes perhitungan penyusutan. Cross-reference angka penyusutan dengan biaya penyusutan diperkirakan dengan laba rugi dan diperiksa alokasi atau distribusi biaya penyusutan. Yang ke-10, periksa notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank untuk memeriksa apakah ada aset tetap dijadikan sebagai jaminan atau tidak. Yang ke-11, periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. Yang ke-12, untuk konstruksi dalam proses, kita perlu melakukan pemeriksaan penambahan dan apakah ada konstruksi bangunan dalam proses yang harus ditransferkan ke aset tetap. 13, jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa leasing agreement dan periksa accounting treatment-nya apakah telah sesuai dengan standar akuntansi leasing. Yang ke-14, periksa atau tanyakan apakah ada aset tetap yang dijadikan ambunan kredit di bank. Dan yang terakhir, periksa penyajiannya dalam laporan keuangan, apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, baik SAK, ETAP, IFRS, atau yang lainnya. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, untuk memeriksa kehandalan pengendalian internal atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa aset tetap di neraca benar-benar ada, digunakan, dan dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa penambahan aset dalam tahun berjalan dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang keempat, untuk memeriksa pembebanan penyusutan sesuai dengan SAK, konsisten, dan perhitungannya pun dilakukan dengan benar dan akurat. Dan yang terakhir, untuk memeriksa penyajian aset tetap dalam laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.